Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B5. Saya Faras Ahmad Permadi dengan NRP 15/2018-070 dan rekan saya Muhammad Rauf dengan NRP 15/2018-057 dan satu lagi Marsama Asin dengan NRP 15/2018-058. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu bagian pemrograman dari sisi developer pada proyek aplikasi atau website mata kuliah manajemen proyek kami dengan nama proyeknya yaitu e-Atlas atau Atlas Interaktif. Bagian yang akan kami jelaskan merupakan bagian client-side processing pada halaman e-Atlas atau Atlas Interaktifnya. Maksud dari client-side processing itu adalah pemrosesan yang dilakukan dari sisi klien atau dari sisi user atau dari sisi end user. Berbeda dengan server-side processing, kalau server-side processing merupakan proses yang dilakukan dari sisi server, atau sederhananya kalau misalnya projectnya adalah Ravel seperti project kita, maka pemrosesannya akan dilakukan dari sisi backend atau dari sisi file PHP-nya. Sedangkan untuk kasus kami yaitu client-side processing, maka akan diproses melalui pemrograman JavaScript-nya. Untuk pemrograman JavaScript memang pada umumnya berada di client-side processing, tapi ada juga yang di server. Langsung saja ke bagian pertama. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan bagian ketika provinsi diklik. Nah, contohnya seperti ini, ketika Provinsi Jawa Barat diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini, ada Provinsi Jawa Barat dan data-datanya. Atau contoh ke Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta. Dan kalau misalnya kita ngeklik provinsi yang sama 2 kali secara berurutan, maka akan menghilang si tampilan yang di sebelah kiri ini. Nah, seperti ini menghilang. Langsung ke sisi coding. Untuk di sisi coding, di sini masuk ke bagian yang ini, di baris 213. Di sini ada fungsi jQuery Ajax dengan nama getJSON. GetJSON mengambil data JSON yang ada di websitenya. Di sini ada garis miring leaflet, garis miring indonesia.geojson. Untuk datanya sendiri kita dapat dari GitHub. Nah, ini kita dapat dari GitHub dengan format datanya itu JSON. Untuk datanya sendiri sini ada 34 provinsi, ya semua provinsi yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ke di sini di sesudah Ajax GeoJSON ini akan dipanggil sebuah fungsi dengan parameter hood data. Lalu di sini di dalamnya ada inisialisasi atau deklarasi variabel dengan nama GeoJSON dan si isi variabelnya itu merupakan sebuah fungsi juga di mana fungsi LGeoJSON lalu dengan parameter hood data di dalam lalu parameter selanjutnya merupakan sebuah fungsi dan fungsinya tuh di dalam fungsinya ada pemanggilan fungsi lagi. Di sini ada onEachFeature. Di onEachFeature lalu di sini ada di dalam onEachFeature ada fungsi lagi dengan parameter fitur dan layer. Untuk layernya kita di sini set style default style. Maksud dari set style ini layer tuh ya tampilan peta ini secara keseluruhan. Dan di sini kan ada default style. Default style itu berarti style default atau style bawaan atau style awal ketika peta ini dibuka. Dan untuk style bawaannya ini, ya ini kosong aja, nggak ada border, nggak ada color ataupun pengarsiran, tidak ada. Di sini, nah ini default style, ada color 0 atau transparan, wake no, fill color, dan opacity-nya 0. Untuk fill color ini walaupun datanya ya ada warna, tapi kan ini opacity-nya 0, jadi ya useless gitu si fill color-nya. Lalu selanjutnya di sini ada layer on click. Jadi ketika layer yang dimaksud layer itu seperti ini, ada layer Bandung, layer Jawa Barat, layer Jawa Tengah, layer Yogyakarta, layer Jawa Timur dan provinsi lainnya. Ketika diklik, maka akan memanggil sebuah fungsi yang nggak ada parameternya, nggak ada, akan memanggil sebuah fungsi. Di dalam fungsinya itu ada decision if last prof tidak sama dengan fitur.properties.id. Kita masuk kelas prof dulu. Maksud dari last prof ini tuh kayak semacam change variable. Jadi akan menyimpan
provinsi apa yang diklik terakhir kali. Misalnya ini untuk contoh aja ya, misalnya Provinsi Jawa Barat ID-nya tuh 1. Nah, nanti si last prof itu kan jadi 1. Dan di sini ada 3 tidak sama dengan, di sini saya jelasin yang fitur. Fitur ini tuh data yang didapat dari GeoJSON ini. Jadi fitur ini tuh isinya tuh GeoJSON ini. Lalu di sini ada properties, yang maksud propertiesnya tuh kita nge-get pet propertiesnya. Nah, ya pokoknya get properties yang ada di GeoJSON ini. Lalu di sini ada pet ID 1. Pet ID 1 juga sama ada dari GeoJSON. Pembuktiannya bisa coba cari ID 1. Nah, ini kan ada properties, ada ID 1. Nah, berarti yang ini juga variabel, ini juga variabel, tapi variabel ini tuh didapat dari si GeoJSON-nya. Lalu selanjutnya di sini ada infobox yang ada div infobox dengan ID infobox ditambah class show. Kenapa kita tambah class show? Karena kan ketika atlas dibuka ini kan nggak ada UI-nya. Nah, ketika ditambah add class show, maka tampilan UI-nya akan muncul. Nah, lalu selanjutnya di sini ada inisialisasi variabel sementara dengan nama output. Lalu selanjutnya di sini ada get.json. Ini maksudnya tuh get.json itu jQuery Ajax, hanya saja versi simpelnya. Karena kan yang data yang kita get itu adalah JSON, maka kita langsung aja get JSON gini. Lalu di sini ada sumber URL yang akan kita get. Ini adalah API, yang API-nya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rauf. Di sini ada API, goals, dan di sini ada parameter province ID. Province ID didapat dari ID underscore 1 ini. Dan di province ID juga yang dari GeoJSON dari database akan disinkronisasikan. Misalnya kan ini Indonesia Aceh, di GeoJSON-nya tuh Indonesia Aceh itu adalah 1. Nah, di database kita juga sinkronisasiin jadi 1 juga si ID-nya. Nah, jadi kita nge-get data GeoJSON ini dari kita get URL ini menggunakan jQuery Ajax. Lalu hasilnya atau resultnya, misalnya nah ini resultnya nanti akan seperti ini. Misalnya ini untuk Provinsi Jawa Barat. Data JSON itu seperti ini hasilnya. Nanti akan diproses lagi di dalamnya. Untuk yang bagian ini akan dijelaskan nanti oleh rekan saya Marsa Masin. Untuk bagian saya cukup. Lalu selanjutnya dilanjut oleh rekan saya Muhammad Rauf pada penjelasan yang API ini, yaitu API controller dan lain-lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rauf, NRP 15/2018-057. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Faras Ahmad Permadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa controller yang digunakan dan beberapa model yang digunakan. Nah, jadi untuk berfokus ke data goals-nya itu, jadi di sini saya menjelaskan API controller. Nah, yang di mana API controller ini terdapat 2 model yang kita gunakan. Jadi terdapat model province indikator dan model province. Nah, yang di mana model province ini terdapat use app model pick. Nah, jadi use app model pick ini berfungsi untuk sebagai logo dari setiap provinsinya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat logo dan beberapa data dari setiap provinsi, mau itu nama provinsinya atau deskripsinya. Selanjutnya di sini tadi ada function pick yang tadi untuk menghubungkan antar provinsi dan logonya, gambar logonya. Dan selanjutnya itu ada public function province indicator. Nah, jadi untuk model provinsi ini dia saling berhubung dengan model province indicator. Nah, yang dimana province indicator ini terdapat suatu province indicator ini itu merupakan tabel, yang dimana tabelnya ini terhubung dengan model province dan model indikator yang saling terhubung. Nanti dijelaskan di sini. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang dimana ini yang pertama ini variabel goals. Nah, di variabel goals ini terdapat model
provinsi indikator tadi yang kita gunakan di sini di line 6. Nah, di mana model ini terdapat dua model lagi. Nah, jadi digunakan tadi, jadi kan provinsi indikator ini terdapat hubungan antar model provinsi dan model indikator. Nah, jadi di sini terdapat dua model yang saling terhubung, dan pada goals ini diatur dengan menggunakan satu ID province atau menggunakan ID province untuk menemukan data. Nah, nanti sesudah variable goals ini bekerja, sebelumnya itu akan ada kinerja dari variable province, yang dimana variable province ini hubungan dari variable goals. Nah, yang dimana variabel ini terdapat satu model, yaitu model province, yang tadi kan ada data-datanya itu berupa definisi, nama, dan lain-lain, atau deskripsi. Nah, jadi satu model province ini untuk menemukan ID dari province ID-nya. Selanjutnya itu ada variabel goals return. Nah, jadi goals return ini terdapat response JSON goals. Nah, jadi untuk ini ya, kedua variabel ini fungsinya sama. Yang membedakan itu, yang satu itu menampilkan variabel goals-nya yang di sini. Nah, yang satu province ini menampilkan JSON variabel yang province tadi, yang province yang ini. Nah, jadi maksudnya itu apa? Nah, jadi goals return, variabel goals return itu digunakan untuk variabel goals return itu untuk variabel yang akan muncul ketampilan. Contohnya pada saat kita memilih atlas ini, contohnya kita pilih Jawa Barat. Nah, di sini terdapat province ID dan beberapa goals dari indikator. Nah, jadi variabel itu muncul untuk menampilkan data dari variabel. Begitu juga dengan variabel province return ini sama. Jadi variabelnya itu untuk menampilkan JSON di variabel province ini yang ID-nya itu sudah kita atur atau sudah kita get, atau untuk mendapatkan data ID-nya. Nah, untuk yang return response JSON province return goals return. Jadi di sini itu untuk mengembalikan dua JSON yang sudah digabungkan. Nah, tadi kan, jadi data ini itu adalah dua JSON yang digabungkan. Nah, jadi pada saat kita mengembalikan datanya, datanya itu akan hilang. Contohnya kita pilih lagi, Provinsi Jawa Tengah, jadi dia akan men-set ID provinsi berapa, contohnya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ID provinsi berapa, dan dia akan menampilkan beberapa indikator data indikator, dan di dalam data indikator ini terdapat beberapa data goals yang sudah ada. Nah, mungkin segitu dari penjelasan untuk controllers dan model. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marsha Mahasin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Mahasin, NPL 15.015.058. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rauf dan Faras Ahmad Permadi. Melanjut dari penjelasan mengenai fitur on-click pada layer map dan juga mendapatkan JSON melalui API controller. Di sini apabila layer ditekan, maka info box akan muncul menggunakan fitur add class itu show. Lalu selanjutnya akan mengambil JSON dengan patokannya itu ID underscore 1 yang merupakan ID dari tiap-tiap provinsi yang ada di dalam JSON-nya. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini. Terus selanjutnya apabila berhasil didapatkan datanya, maka untuk setiap data goals itu kembali ke API controller. Nah, ini di baris ke-16 yang mana nanti akan nge-return province dan goals dengan patokannya yaitu province ID. Nah, nantinya akan diambil goals dan province data province. Lalu untuk setiap data goals yang terkait dengan ID provinsi ini akan dimasukkan ke dalam output. Nah, untuk dimasukkan ke dalam sini. Bagaimana isi dari output ini? Isi dari output ini berupa accordion item.
untuk setiap satu data goals-nya. Jadi misalnya data goals-nya ada 20 buah accordion item berurut ke bawahnya. Lalu ini ada indikator ID sebagai patokannya. Lalu ada indikator number sebagai penjelasan ini indikator keberapanya. Lalu tak lupa juga ada deskripsi pastinya dari goals tersebut di dalamnya. Dan mereka semua akan masuk ke variable output. Lalu selanjutnya pada elemen website yang dengan ID info title akan diisi dengan data nama provinsi tersebut yang berkaitan dengan ID1 tadi. Lalu selanjutnya untuk di elemen dengan ID info logo akan diisi dengan gambar dari provinsi tadi. Jadi berkaitan semua ini dengan ID1 ini. Lalu selanjutnya di info box konten akan berisi output yang telah kita buat tadi. Nah, segini. Total setelah berulangan melalui fitur each ini akan dimasukkan ke dalam variable output lalu ditampilkan pada info box konten. Nah, contohnya seperti apa? Nantinya pada saat di sini kondisi awalnya itu kita itu info box belum kelihatan nih. Ini info boxnya. Nah, sebentar saya berbesar. Nah, info boxnya ini belum kelihatan. Lalu bentar, saya taruh ke samping saja kalau begitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini info boxnya. Lalu nanti di sampingnya ada, nah di penjelasannya awal itu ada, dalam info boxnya itu ada, nah ini ada info box header yang isinya itu ada info logonya. Lalu di dalamnya sendiri ada info title yang belum ada isinya, dan juga terakhir ada info box konten. Nah di sini, jadi tiga ini tuh akan diisi pada saat kita mengklik salah satu provinsi. Misalnya kita coba klik provinsi Jawa Barat, klik, nah akan muncul tiga ini. Ada indikator-indikatornya, nama provinsinya, dan juga lambang dari provinsi tersebut, yang mana masing-masing tadi seperti dijelaskan di penjelasan pada codingnya akan masuk ke info logo, lalu masuk ke info title, dan yang terakhir akan masuk ke info box konten. Seperti saya jelaskan sebelumnya, terdiri dari beberapa buah accordion item. Nah, seperti ini. Kurang lebih segitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya saya dalam memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.